pakai video, mungkin bandwidth-nya ataupun kuotanya terpakai ya, lebih banyak. Iya, Pak. Si Debbie mana ya? Belum masuk kayaknya, Pak. Iya, padahal sudah kasih linknya. Iya, saya mohon maaf, kita belum bisa kuliah secara sistem AdLink ya, karena tadi saya coba untuk sinkronisasi. Menurut Mas Anto dari petugas IT di kampus, kita punya sistem itu mau di-upgrade lagi ke Pro ya, ke Pro dengan tambahan sesuatu lah gitu ya. Tapi hingga saat ini saya mau sinkronisasi tidak masuk dari portalnya untuk absensi ke portalnya AdLink. Jadi nggak bisa, jadi nggak ada kelas gitu ya. Jadi saya tadi kasih aja bahan bacaan ya, itu buku referensi ya. Kemudian tadi saya email tugas ya, 3 tugas ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Itu kamu kumpulkan sebelum kuliah minggu depan. Karena saya bukan soal apa, takutnya kita tunda lagi ya, kemudian kita mesti cari waktu lagi kan, sedangkan kalian sudah menyiapkan diri kan, sudah bersiap-siap lah. Oke, saya ingin sampaikan terkait kalian nih angkatan 18 ya? 2019, Pak. Oh, berarti 12, Pak. Semester 3 ya? 2, Pak. Oh, semester ini ganjil kan bukannya? Iya. Cuma masuknya kita pas genap, Pak. Kalian masuk genap. Jadi makanya saya bingung. Kan ini kan sebetulnya semester ganjil kan, 1 atau 3 kan gitu loh. Tapi kalian masuknya di 2 ya, di 2 kemarin ya. Bukan dari 1. Oke. Adit udah kerja, Adit? Sudah, Pak. Di mana? Di asuransi Aspan, Pak. Oh, Aspan. Oke. Leka di mana? Di Tridharma Proteksi, Pak, broker. Oke, Ibu Ritawati ya. Iya. Oke. Bapak kenal. Itu saya punya rekan lah ya, senior saya juga termasuk lebih tua beliau daripada saya lah. Kalau Aspan saya punya kawan Marihot Simanjuntak di situ ya. Oh iya, Pak Marihot, Dirtek ya, Pak? Iya, Dirtek tuh, untuk kawan-kawan penyandang gelar A2 semua. Oke. Jadi kita mulai saja. Saya coba sharing dulu. Si Debbie coba kamu WA. Oh, nih Debbie masuk, Debbie. Oke. Iya, Pak. Oke, Debbie udah masuk. Jadi ini saya record karena ini sebagai bukti saya ke kampus kita mengadakan kuliah ya. Jadi baik, Pak. Dipersyaratkan selama mata kuliah ini ada 14 kali ya. Plus 2. Pak malam Debbie. Iya, Debbie kerja di mana, Deb? Saya di Jaya Proteksi Nusakti, Pak, broker. Oh, sama Pak Rudi ya? Iya, betul, Pak. Di Sujono ya, oke, baik. Ya kalau teman-teman sih semua kenal lah, kalau asuransi mah nggak jauh-jauh, pasti keliling-keliling di situ aja kan, begitu. Iya, benar, Pak. Oke, jadi kita hari ini kalian semester 2 ya, karena kalian masuk di semester 1-nya di itu ya, di genap ya, jadi semester 2. Kita belajar mengenai pengantar underwriting malam hari ini ya. Tapi kemudian kita ada tadi 14 kali pertemuan, plus 2 UTS dan UAS. Jadi totalnya 16 kali kan. Nah, menurut persyaratan kalian tidak boleh absen lebih dari 25%. Paham ya? Tidak boleh absen daripada 25%. Jadi kalau kata tadi 14 ya, itu kalian maksimum 3 kali. Boleh tidak hadir 3 kali ya. Kemudian komposisi penilaian seperti kalian tahu bahwasannya UTS dan UAS itu paling besar bobotnya kan? Iya. Sehingga kalian harus hadir ya pada saat UTS atau UAS. Kalau salah satu kalian tidak hadir, maka kemungkinan besar nilai kalian tidak lulus. Ya, itu. Jadi apapun itu, kalian sakit, kalian ada sesuatu hal berhalangan, karena dosen hanya menjalankan, kalian tidak UAS atau tidak ada HAIR, ya sudah selesai. Begitu. Jadi kalian harus jaga kesehatan benar-benar, terlebih dalam masa pandemi begini ya. Iya, Bang. Oke. Adit di bagian apa? Saya di pemasaran, Pak, marketing support. Marketing support. Kalau Leka? Di GO, Pak. General Affair. Oh, General Affair. Sedang Debbie di mana?
Debbie di bagian apa? Broking atau bagian klaim atau bagian apa? Saya bagian marketing, Pak. Oh, marketing ya. Oke, bagian broking ya. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi begini. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya sudah kirimkan buku sebagai bahan referensi. Ya. Dan kemudian ada tugas yang saya berikan untuk kalian kumpulkan karena ada nilai. Karena ada nilai yang saya berikan untuk tugas tersebut ya. Jadi ada kuis, ada tugas ataupun ada tugas struktur dan mandiri ya. Itu salah satu ya. Dan absensi kalian itu menjadi harus penting ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya mau coba share screen ya. Sebentar. Kalian sudah lihat belum ya? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar, sudah. Sebentar, saya coba tutup ya. Sudah lihat ya? Sudah lihat belum? Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi begini. Saya mau sampaikan bahwasannya underwriting sebagian besar orang melihat fungsinya tuh ada di perusahaan asuransi. Betul ya? Tetapi kemudian underwriting itu sendiri semestinya juga dilakukan di perusahaan pialang asuransi. Ya, karena perusahaan pialang asuransi sebelum dapat memberikan suatu penawaran ataupun offering ataupun quotation slip kepada perusahaan asuransi, seorang broker harusnya sudah bisa mampu melakukan underwriting seperti layaknya seorang underwriter di perusahaan asuransi. Dan underwriter ya di perusahaan broker harusnya berpikir seperti halnya underwriter di perusahaan asuransi. Ya, tujuannya apa? Supaya bisnis yang mereka ditawarkan oleh broker paling tidak sudah dapat dipastikan dapat diterima oleh perusahaan asuransi. Ya, jadi seorang broker harus tahu taste ataupun kesukaan ataupun preferensi risiko yang diinginkan oleh pihak underwriter. Ya, jangan sampai underwriting yang dilakukan oleh broker itu masih mentah dan akhirnya bisnis tersebut mungkin tidak akan diterima oleh pihak perusahaan asuransi. Oke, nah kemudian saya mau coba sampaikan beberapa fungsi yang ada di perusahaan asuransi. Pertama, pemasaran ya seperti Adit tadi ya. Iya, Pak. Ya, pemasaran. Tugasnya apa, Adit? Menjual, Pak. Ya, menjual atau gimana? Apa didagangin door to door atau bagaimana? Memberikan penawaran juga, Pak. Oke. Oke, kamu datangnya kepada siapa? Nasabahnya siapa? Kalau saya kan di ini, Pak, di pusat, jadi nggak ke lapangan gitu ya, Pak. Cuma yang saya tahu itu untuk langkah awalnya dari pemasaran itu membuat pipeline dulu ya, Pak. Dari pipeline itu nanti kan dibuat peta-petanya tuh, Pak, kayak kunjungan untuk seandainya sudah ada PKS dengan broker, dengan agent ataupun bisnis retail yang direct gitu, Pak. Oke. Bagus, Det. Jadi begini, kalau pemasaran itu kan sebetulnya sebagai frontliner ya, orang lapangan yang berhadapan dengan customer-nya perusahaan asuransi, ya. Customer perusahaan asuransi kan banyak sekali dia punya sumber ya. Ada tadi yang langsung, ya. Ada juga yang lewat agen, ada yang lewat broker, ya. Ada yang lewat bank juga, ya. Atau leasing bisa dan juga, leasing ya. Iya, Pak. Atau mungkin juga lewat travel agent, ya. Oh iya. Ya, itu banyak sekali kanal distribusi sehingga dari kanal ataupun sumber bisnis ini itu treatmentnya beda-beda kan.
perluasannya beda-beda. Kadang-kadang mungkin kalau leasing berarti dia punya produk ya satu saja, mungkin mobil ya atau heavy equipment kan. Tapi kalau bank tinggal tergantung, bank biasanya sebagian besar kan properti kalau bank-bank besar kan. Ya. Kemudian kalau katakanlah broker itu campur semua, ya, campur semua bisnisnya. Iya. Ya. Kemudian kalau travel agent biasanya apa? Asuransi travel, ya. Begitu. Ya. Ya, jadi tentunya masing-masing pemasaran atau masing-masing berbisnis itu dilakukan treatment yang berbeda-beda, ya. Nah, tujuan pemasaran pun juga sebetulnya bukan cuma sekedar menjual saja, tapi lebih kepada apa? Lebih kepada memahami kebutuhan konsumen, khususnya nasabah-nasabah direct ya. Dan sebelum menjual itu mestinya dilakukan apa? Edukasi, ya. Iya. Karena tanpa edukasi masyarakat luas terus terang saat ini masih belum menganggap asuransi itu sebagai suatu kebutuhan yang harus mereka miliki gitu ya. Gitu. Jadi tugas pemasaran selain tadi menjelaskan, tapi mesti juga apa? Melakukan edukasi. Clear ya? Dan pemasaran juga melakukan apa? Melakukan market research ya. Jangan sampai nanti produk yang kita tawarkan ternyata sudah apa? Sudah basi ataupun tidak bisa bersaing gitu loh. Ya. Iya, Pak. Tuh, jadi kadang-kadang pemasaran tersebut membuat produk yang baku atau standar. Tapi ada juga produk-produk tersebut yang tailor-made sesuai dengan kebutuhan broker ataupun sesuai kebutuhan agen kan? Clear Iya, ya? betul, Pak. Oke. Nah, tugas pemasaran tadi membawa bisnis. Tapi kemudian pemasaran yang bagus adalah pemasar yang tahu apa yang boleh dan apa yang tidak oleh siapa? Oleh perusahaan asuransi kan? Jadi kan treaty ya, treaty yang dia mesti pahami. Dia tahu, seorang pemasar harus bisa baca treaty juga. Jangan sampai pemasar nih nggak tahu apa yang diinginkan oleh underwriter, tidak tahu risiko mana yang tidak boleh kan? Jangan sampai capek-capek nyari bisnis tapi ditolakin semua kan? Karena bisnisnya tidak sesuai, tidak disukai oleh underwriter. Clear ya? Gitu. Iya, Pak, clear, Pak. Oke, jadi nah itu satu pemasaran. Kemudian akseptasi. Nah, tugas akseptasi adalah tadi apa? Bukan kerjanya nolak-nolakin bisnis, bukan ya. Jadi underwriter bukan cuma underwriter belakang meja, maksudnya underwriter pun juga paham, harus tahu ya risiko-risiko yang memang diinginkan siapa? Diinginkan oleh perusahaan asuransi. Underwriter tidak boleh kaku, tidak boleh takut, ya, tidak boleh paranoid gitu loh. Kalau kata misalnya begini, ada sebuah risiko, ya, 10 tahun berturut-turut nggak ada klaim. Bagus. Ya. Tiba-tiba tahun ke-11 ada klaim. Ya. Nah, sehingga perusahaan asuransi yang baru masuk atau perusahaan existing nih, dia terima premi selama 10 tahun itu katakanlah misalnya 2 miliar katakanlah ya. Tapi di tahun ke-11 ada klaim 3 miliar. Setelah itu dia langsung apa? Langsung kabur. Tidak lagi memperpanjang gitu loh. Jadi alhasil apa? Dia tidak bisa melakukan apa? Tidak bisa melakukan recovery kan? Iya, recovery. Sayang. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu klaim terjadi, underwriter jangan cuma melihat, oh ada klaim, ini risikonya jelek. Belum tentu. Kita mesti melihat apa? Dia punya loss recordnya, penyebabnya apa? Ya. Kemudian setelah terjadi klaim ini, apa yang dilakukan oleh tertanggung? Apakah ada perbaikan risiko atau ada perbaikan deductible buat keuntungan perusahaan asuransi atau tidak gitu loh. Iya, Pak. Semua orang tidak mau terjadi klaim. Siapa nasabah yang mau terjadi klaim? Apalagi kalau nasabah dia punya bisnisnya bagus kan? Iya, Pak. Dia akan kehilangan nasabah, dia akan kehilangan pelanggan. Katakanlah dia pabrik apa? Pabrik tepung terigu atau pabrik makanan ya, gitu loh. Tiba-tiba pabriknya terbakar. Dia punya nasabah yang biasa beli dari dia, tiba-tiba apa? Berpangling dari mereka kan? Dia beli dari kompetitor dia gitu loh. Paham ya? Sehingga dia kehilangan apa? Kehilangan keuntungan yang diharapkan. Untuk mencapai keuntungan lagi dia perlu berapa lama untuk bangun pabriknya kan? Ya. Iya, Pak. Jadi tidak ada seorang pun nasabah yang benar mau mengalami klaim. Jadi bilang sama underwritermu, jangan takut, jangan paranoid gitu loh. Nah, contoh begini lagi deh. Ya. Kalau katakanlah misalnya dapat penawaran dari nasabah ataupun dari broker atau dari agen, dia lihat apa? Lihat loss record 5 tahun terakhir. Ya. Iya.
5 tahun terakhir. Oh bagus, bagus, itu doang. Tapi dia nggak ngelihat, gitu kan. Misalnya loss record tahun ke-6 bagaimana? Tahun ke-7 bagaimana? Ya, jadi jangan berpaku kepada loss record 10 tahun bagus, tapi tahun depan klaim gitu loh. Belum tentu juga kan gitu loh. Jadi seorang nasabah yang pernah mengalami klaim dalam waktu dekat, pasti dia jerah, pasti dia tidak mau lagi terjadi klaim. Paham ya? Tapi nasabah yang 10 tahun selama ini tidak mengalami klaim, bisa saja apa? Dia lalai atau alpa, ya. Oh, aman kok, nggak ada masalah kan, betul ya? Jadi lebih aware nasabah yang baru mengalami klaim gitu loh. Dia pasti akan apa? Berhati-hati kan gitu loh. Nah, jadi konteks pola pikirnya mesti berubah seperti itu ya. Nah, akseptasi kemudian juga harus apa? Tergantung apa? Tergantung kapasitas treaty kan? Iya, Pak. Ya, untuk resiko-resiko yang masuk dalam treaty. Nah, untuk yang tidak masuk dalam treaty harus diapakan? Di reas, Pak. Di reas secara fakultatifkan. Betul. Ya. Jadi seorang underwriter harus paham. Nah, semestinya underwriter tersebut bukan cuman underwriter di belakang meja. Mestinya sekali-sekali underwriter itu kemana? Ke lapangan. Harus tahu bentuknya pabrik bagaimana, harus tahu resiko pabrik bagaimana, harus tahu bagaimana housekeeping. Kan selama ini aset apa bagian underwriter tahunya apa? Cuma di belakang meja doang kan? Iya. Baca dokumen kan? Betul. Iya, Pak. Sementara dokumen tersebut bisa dibuat kan? Betul. Ya, semestinya mereka sendiri mesti ke lapangan. Oke, itu underwriter, fungsi underwriter ya. Jadi underwriter adalah orang-orang yang meneliti, memilah-milah ya risiko-risiko yang ditawarkan oleh klien ya. Oke. Nah, kemudian bagian klaim. Bagian klaim fungsinya adalah apa? Apa fungsinya? Menangani klaim, Pak. Betul, habis itu gimana? Pola pikirnya? Gimana ya? Kalau klaim Melakukan- itu Gimana pola pikirnya? Melakukan survei atas estimasi kerugian yang dialami tertanggung. Oke, pola pikirnya saya nggak tahu di beberapa perusahaan asuransi ada pola pikirnya yang kurang begitu baik, ya. Pokoknya setiap menganalisa ya, Pak. Ditolak dulu. Iya. Terutama, pasti gitu, Pak. terutama nasabah-nasabah yang langsung nggak lewat broker. Ya. Nah itu kan nggak benar. Betul. Terus, kalau Coba-coba ya, Pak. betul, jadi begini lah. Jadi kamu coba nonton film ini ya, film The Rainmaker ya. Coba kamu catat deh. Kamu nonton film The Rainmaker, Pak. The Rainmaker. Yang main adalah Matt Damon. Matt Damon ya, itu film lama. Kamu nonton di situ filmnya. Di situ perusahaan asuransi Universal Life itu ya punya kebijakan klaim. Semua klaim yang masuk diajukan oleh tertanggung ditolak dulu. Ya. Nah, kalau nasabah tersebut masih mengajukan lagi keberatan, yang kedua kamu tolak lagi. Tolak lagi, ya. Nah, setelah nasabah melakukan klaim yang ketiga, keberatan itu, barulah kamu pikir-pikir, kamu coba lihat lagi dokumentasinya. Kan udah nggak beres kan gitu. Jadi, filosofi klaim itu apa sih filosofinya? Adalah membuktikan kita punya janji. Oh iya. Pada saat pemasaran. Ya, membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Betul. Ya. Kalau saya punya konsep pikiran, kalau saya misalnya jadi seorang presidir di sebuah perusahaan asuransi, saya akan sampaikan kepada seluruh staf. Kalau ada klaim, tolong cari pasal agar klaim tersebut bisa dibayar. Ya. Cari dasar dalam polis tersebut, diusahakan klaim tersebut dibayar. Supaya apa? Kita dapat recovery-nya kan dari asuransi kan? Iya, Pak. Betul ya? Jadi pola pikirnya begitu. Kalau katakanlah semua klaim asuransi tersebut dibayar dengan baik dan nasabah puas semuanya, bagian pemasaran tidak pusing-pusing nyari bisnis. Iya, sudah dipercaya ya, Pak. Semua akan balik. Balik lagi. Clear ya? Jadi iya, Pak. fungsi klaim tersebut adalah untuk dapat membuktikan bahwa janji kita
bisa dipercaya. Omongan kita bisa dipercaya. Karena kunci asuransi adalah diklaim. Kalau di pemasaran belum, di akseptasi belum kan gitu loh. Ya. Jadi itu kalau klaim ya. Kalau asuransi apa? Adalah tadi kalau katakanlah risiko-risiko yang kita terima, tapi di luar apa? Di luar kapasitas treaty. Dia punya sum insurednya kegedean, ya. Atau dia punya risk itunya jenis-jenis risikonya tidak masuk dalam dalam kita punya scope ya, katakanlah kayu atau apa kan itu ya, itu. Nah, atau dia masuk dalam area yang dikecualikan, ya, atau mungkin saja karena kita punya akumulasi sudah terlampau besar, ya, sehingga kita tidak bisa lagi masuk kan, kita mesti buang semuanya. Jadi banyak berbagai macam cara ataupun dasar kita menggunakan reasuransi. Nah, bedanya reasuransi sama koasuransi tahu ya? Iya, belum. Pak. Apa ya? Reasuransi dan koasuransi. Kalau koas itu yang kayak perkumpulan gitu ya, Pak? Kalau plafon gini, gitu ya, Pak? Ya, kalau koasuransi, ya, seorang nasabah membeli polis. Nah, katakanlah masing-masing perusahaan asuransi tidak sanggup ngambil semuanya kan? Masing-masing katakanlah 25%. Oke, leadernya katakanlah TPI, ya 25%. Iya, Pak. Yang lain 25, 3 lagi tambahan Aspan, Daim Mitra sama Raksa, itu mereka tutup secara koasuransi. Semua perusahaan asuransi ikut tanda tangan. Jadi, nasabah tahu siapa yang bertanggung jawab atas klaim ini kan? Iya, betul, Pak. Betul ya. Premi dibayarkan ke masing-masing. Klaim dibayarkan masing-masing. Ya, kalau koasuransi, paham ya? Sesuai fairnya ya, Pak? Sesuai fairnya ya? Tentunya. Ya, clear ya? Nah, clear, Pak. Prinsip ini kadang-kadang follow the leader kan? Tapi ada juga member tidak ikut leader gitu loh. Nah, ini berarti klausula koasuransinya mesti clear. Ada yang member tidak ikut keputusan leader. Tapi ada juga yang member ikut apapun yang leader putuskan gitu loh. Jadi baca klausula koasuransinya. Sementara kalau reasuransi, perusahaan asuransi nasabah hanya tahu satu perusahaan kan? Katakanlah TPI. Ya udah TPI bayar 100% ke nasabah. Si nasabah bayar premi juga 100% ke TPI. Dia nggak tahu siapa di belakang TPI kan? Mungkin belakangnya sama, Raksa, Dain, sama Aspan gitu loh. Jadi TPI harus bayarkan 100% terlebih dahulu ya. Clear ya? Iya. Oke, sumber daya manusia jelas lah. Itu bagian HRD ya. Yang merekrut segala macam. Bagian umum juga sama, GA untuk pembelian segala macam perlengkapan kantor, barang-barang ATK dan segala macam. Keuangan clear, orang yang menagih dan mencatat segala macam pengeluaran kan, termasuk juga yang bagian investasi ya. Investasi ini kadang-kadang gabung di keuangan, dia yang harus memutar uang yang diterima untuk ditempatkan ke instrumen-instrumen investasi yang liquid ya, supaya suatu saat kalau misalnya ada klaim tinggal dicairkan dia punya deposito ataupun investasinya ya. Jangan sampai uangnya disimpan dalam bentuk properti, susah nanti jualnya kan repot ya. Ada klaim tunggu propertinya laku dulu kan, nggak bisa kan? Oke. Akuntansi bagian yang mencatat uang keluar masuk ya. Teknologi informasi. Nah, saat ini terus saja ini masanya teknologi informasi. Kita pun juga kuliah pun ini saat ini memakai teknologi informasi ya. Walaupun kita nggak bisa bertemu, tapi kuliah pun juga harus tetap jalan. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi ini saat ini TI sedang jaya-jayanya, dan saya pikir ke depan pun juga akan lebih berjaya lagi. Ya. COVID memaksa kita untuk menggunakan TI ini dalam melakukan semua aktivitas. Kalian semua kan sudah punya Dana ataupun OVO ataupun itu ya, GoPay segala macam, udah. Iya. Uang elektronik gitu lah ya, Pak. Ya, itu uang e-money itu udah, e-money. Ya, uang dalam bentuk digital ya. Itu. Iya, Pak. Nah, kemudian dalam perusahaan asuransi ada yang namanya fungsi ataupun bagian kepatuhan manajemen risiko, ya. Dan tata kelola. Ya, tata kelola. Jadi governance, risk management, sama compliance atau disebut GRC. GRC. Kamu tulis ya? GRC. Baik, Pak.
governance, GRC ya, Pak? ya, governance itu tata kelola, risk management, dan compliance atau kepatuhan. Itu sebuah ilmu yang baru yang kalian harus miliki juga, karena itu ada dia punya orang yang perlu ditempatkan di sebuah perusahaan asuransi. Ini ada fungsinya yang mengawasi semuanya ya. Sementara APU-PPT yang biasa laporan kan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta audit internal ya. Nah, ini semua Ya, semua ada di di perusahaan asuransi. Kalau di broker mungkin juga ada. Pemasaran ada. Akseptasi kadang-kadang gabung sama pemasaran kan? Kadang-kadang bisa teknik kan? Klaim ada. Reasuransi mungkin nggak ada. Ya, reasuransi nggak ada. Tapi yang lain, sumber daya manusia, umum, keuangan, akuntansi, teknologi informasi, sama yang di bawah pun juga ada semua. Jadi minus reasuransi kalau di perusahaan broker. Oke. Ini pengantar itu suatu fondasi ya. Jadi pengantar underwriting berarti dasar ya bagi underwriting berikutnya. Nah, saya sebutkan underwriting adalah sebuah proses yang dilakukan dalam memutuskan. Jadi apa sih fungsi underwriting tadi? Proses ya. Jadi underwriting itu proses ya. Prosesnya ada yang panjang, ada yang singkat ya. Tergantung apa? Tergantung bisnisnya kayaknya, Pak. Tergantung resikonya. Resikonya ya. okupasinya. Tergantung Oh, iya. resikonya tergantung bisa okupasi, bisa dia punya nilai uang petanggungan. Jadi resikonya itu, resiko yang ditawarkan. Oke, yang ditawarkan apa? Oh. Cuman sepeda motor ya, udah resiko sepeda motor kan. Tapi yang Itu, ditawarkan kapal terbang. Nah, itu banyak perluasannya ya, Pak. Ya banyak. Jadi intinya resiko adalah suatu yang katakanlah yang ditawarkan atau yang ditransfer oleh dari tertanggung ke perusahaan asuransi. Jadi okupasinya ya termasuk salah satu bagian daripada resiko kan. Kelas konstruksi itu salah satu bagian daripada resiko kan itu loh. Ya, jadi resiko yang ditawarkan itu perlu dianalisa, diselidiki, didata ya, diverifikasi ya. Apakah resiko tersebut sesuai ya dengan kebijakan kita ya, sesuai dengan kita punya policy, sesuai dengan kita punya kemampuan ya, sesuai dengan taste atau kebijakan manajemen untuk kita terima ya. Katakanlah oke, semua okupasi kelas 3 tidak mau, berarti kelas 2 masih oke ya. Jadi kemudian setelah itu, setelah katakanlah kita tetapkan ya, dia punya iya atau tidak kan keputusannya ya. Jadi keputusan underwriting terima atau tolak. Ya. Nah, kalau terima bisa ada dua catatan nih. Terima dengan syarat, dengan kondisi tertentu, atau terima apa adanya ya, sesuai dengan permintaan. Ya. Nah, kalau menerima tentunya apa? Harus ada harga yang kita tetapkan, berapa. Ya, kemudian setelah itu apa kondisinya? Kita mau katakanlah property all risk dengan perluasannya atau cukup dengan PSAQ gitu loh. Ya. Iya. Jadi itu underwriting punya kerjaan, ya. Jadi tadi berapa langkah prosesnya? Tidak ada satu pengetahuan ataupun suatu keputusan, oh, proses underwriting hanya 5 langkah atau 6 langkah. Ya. Tugas kamu kalau tidak salah tadi ada salah satu proses underwriting ya? Belum? Tadi dalam tugas kamu apa tugas kamu tadi? Fungsi underwriting. Dalam perusahaan asuransi. Oke, nanti kita berarti perusahaan nanti ya pastinya. Oke. Nah, tadi kembali lagi. Untuk dapat melakukan underwriting, kita harus tahu apa? Risk. Ya. Risiko apa? Menurut kamu apa risiko? Pada umumnya risiko adalah sesuatu apa? Sesuatu potensi terjadinya sesuatu apa? Kerugian, chance of loss. Terduga. Ya. Yang terduga. Ya, chance of loss ya, risiko bagi tertanggung. Tapi kalau buat perusahaan asuransi, risiko itulah apa? Risiko yang kita terima, ya. Sebuah aset ataupun sebuah liability ya yang kita terima dengan dia punya segala macam informasi dan segala macam gitu ya. Nah, oke. Sore ini waktunya kita cuma 40 menit ya. Iya, Pak. Ya. Kita coba, nah ini kamu
saya materi saya akan sampaikan kepada kamu. Kamu tolong istilah-istilah ini kamu lengkapi nanti ya. Ya. Baik, Pak. Oke. Nih, jadi oke. Jadi itu sementara saya akan bagikan ya. Sementara itu dari saya, udah 3 menit. Ada pertanyaan dari kalian? Baik, Pak. Dulu. Nanti sampai kita pelajarin materinya dulu, Pak. Oke. Ya, saya kirimkan materi tersebut by email ya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi kita sudahi dulu untuk kuliah pertama. Mohon maaf, kita kuliahnya by Zoom aja. Tapi kita tidak putus ya, karena kita masih bisa melakukannya lewat apa? Lewat email ya. Baik, Iya. Pak. Jadi meeting Zoom ini kita anggap sebagai sebuah kuliah yang ada ya, ada faktual ya gitu ya. Begitu Baik, ya. Pak. Debbie, Adit, Ya, saya, Pak. Eka, Iya, Pak. terima kasih banyak. Tugasnya kalian kumpulkan sebelum kuliah minggu depan ya. Baik, Baik, Pak. Pak By Freddy. email ya, Pak? By email dulu sementara. Ya, ke Baik, dia, Pak. ke email saya ya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Salam thank you, sehat Pak. ya. Selamat Thank you, malam. Pak. Mari selamat malam, mari. Selamat malam, Pak. Mari. Selamat malam.